Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fadila Dwi Lestari. Bersama rekan saya Sharon Syahirana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul proses kontrol dalam Total Quality Management. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Kualitas yang dibimbing oleh Ibu Diah Purwaningsih. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu proses kontrol. Proses kontrol merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang perlu diperhatikan, proses kontrol tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi lebih kepada pemantauan setiap tahapan proses. Tujuannya agar proses tersebut lebih stabil dan produk yang dihasilkan bisa bebas dari cacat. Dalam pendekatan TQM, proses kontrol menjadi bagian yang sangat penting. Ini karena kontrol kualitas dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen organisasi, bukan hanya bagian produksi saja. Contoh nyata proses kontrol ini bisa kita lihat pada Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam sebuah berita yang berjudul Toyota dan QC Circle, Kualitas Jadi Budaya Perusahaan. Dijelaskan bahwa Toyota sudah menerapkan budaya kontrol kualitas sejak awal proses produksi. Mereka bahkan menggunakan sistem yang disebut Andun, yaitu sistem yang memungkinkan pekerja menghentikan jalur produksi jika ditemukan cacat. Dengan begitu, kualitas produk bisa dijaga sejak dini dan tidak menunggu sampai produk jadi. Proses kontrol dalam TQM berdasarkan pada prinsip bahwa kualitas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas satu bagian atau divisi saja. Setiap proses dipandang sebagai rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan harus dikendalikan secara menyeluruh agar kualitas bisa dijaga secara konsisten. Ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam proses kontrol, yaitu keterlibatan total dari seluruh level organisasi dalam menjaga mutu, jadi tidak hanya manajer atau supervisor, tapi semua karyawan yang berperan aktif. Berikutnya fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir, karena proses yang baik akan menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Berikutnya perbaikan berkelanjutan. Sebagai budaya kerja, artinya selalu ada upaya untuk membuat proses lebih efisien dan efektif dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis data atau fakta, bukan asumsi. Ini penting agar setiap tindakan yang diambil bisa terukur dan objektif. Sebagai contoh, penerapan, banyak perusahaan sekarang melakukan pelatihan lintas divisi. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran agar tanggung jawab terhadap mutu di setiap lini kerja, sehingga budaya kualitas benar-benar diterapkan secara menyeluruh. Selanjutnya, siklus PDCA atau Plan Do Check Act. Siklus PDCA adalah kerangka kerja yang digunakan dalam TQM untuk memastikan bahwa proses kontrol berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah plan, yaitu merancang perbaikan berdasarkan analisis data dan masalah yang ditemukan dalam proses. Ini adalah fondasi awal sebelum perubahan dilakukan. Lalu tahap kedua adalah do, yaitu melaksanakan rencana perbaikan tersebut, biasanya dalam skala kecil atau terbatas, untuk melihat dampaknya terlebih dahulu. Tahap ketiga yaitu check, di mana kita mengevaluasi hasil perbaikan dengan cara membandingkan data sebelum dan sesudah tindakan dilakukan. Evaluasi ini penting agar keputusan yang diambil di tahap berikutnya benar-benar tetap. Tahap terakhir adalah act, yaitu pengambilan keputusan apakah perbaikan tersebut akan dilanjutkan secara lebih luas atau justru siklus perlu diulang untuk hasil yang lebih baik. Siklus ini menjadi bagian penting dalam manajemen mutu karena mendorong perbaikan yang konsisten dan melibatkan seluruh elemen organisasi. Untuk contoh penerapannya, bisa kita lihat dari Bank BCA. Mereka menggunakan pendekatan PDCA saat meluncurkan inovasi digital seperti fitur QR payment. Mereka tidak langsung menerapkan secara luas, tapi memulai dari uji coba terbatas terlebih dahulu. Untuk melihat hasilnya, baru setelah itu dilakukan peluncuran secara luas. Ini menunjukkan bagaimana PDCA dijalankan secara bertahap dan terukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistika proses kontrol. Merupakan alat statistika yang digunakan untuk mengendalikan proses secara sistematis. Pendekatan ini berbasis data, artinya semua analisis dan tindakan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran yang nyata, bukan asumsi. Beberapa alat yang umum digunakan dalam SPC antara lain control charts digunakan untuk mendeteksi perubahan yang tidak diinginkan dalam proses. Kemudian histogram untuk menunjukkan distribusi hasil suatu proses. Kemudian Pareto chart yang sangat berguna dalam menentukan prioritas perbaikan karena menunjukkan terjadi masalah yang paling sering terjadi. Dan diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah secara visual dan sistematis. Contoh nyatanya kita bisa lihat dari Indofood.
Dalam beritanya berjudul Indofood maksimalkan SPC untuk jamin kualitas produksi mie instan, dijelaskan bahwa Indofood menggunakan alat kontrol statistika seperti kontrol chart dan diagram sebab akibat untuk mengawasi mutu mie dan cacat kemasan. Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jenis variasi dalam proses memahami sumber ketidakkonsistenan. Dalam proses kontrol, penting untuk memahami jenis variasi yang terjadi agar tindakan yang diambil tepat pada sasaran. DEMI membagi variasi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada Kemenkes Variation. Kemenkes Variation adalah variasi yang terjadi secara alami dalam proses. Variasi ini seringkali kecil dan menjadi bagian dari sistem. Untuk mengendalikan perlu ada perubahan pada sistem secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada Special Case Variation, adalah variasi yang disebabkan oleh faktor luar biasa seperti kesalahan manusia atau kerusakan mesin. Variasi ini dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan cepat. Contoh nyatanya ada pada perusahaan Kalbe Farma. Judul berita, Kalbe terapkan sistem deteksi dini untuk mengendali mutu obat pada tanggal 20 Februari 2023. Keterangannya, Kalbe menghentikan produksi secara otomatis jika alat ukur rusak dan terdeteksi menghindari produk cacat beredar. Implementasi proses kontrol dalam organisasi. Untuk memastikan keberhasilan implementasi proses kontrol dalam TQM, beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan adalah yang pertama, keterlibatan semua level organisasi. Manajemen puncak hingga karyawan harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi proses kontrol. Yang kedua, ada pendekatan berbasis data. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan fakta yang terukur, bukan pada asumsi atau intuisi. Lalu yang ketiga, pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Karyawan harus diberikan dengan pelatihan yang memadai agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas secara mandiri. Keempat, ada integrasi dengan sistem mutu lain. Proses kontrol harus diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu yang ada seperti ISO atau Six Sigma untuk memastikan konsistensi dan efektivitas. Contoh nyatanya ada pada perusahaan PT KAO Indonesia. Dengan judul berita, KAO Indonesia terapkan sistem kontrol proses untuk jamin kualitas produk konsumen pada tanggal 18 September 2022. Dengan keterangan, KAO menerapkan kontrol kualitas di setiap tahapan produksi, bukan hanya di akhir. Semua karyawan harus dilibatkan dan data proses dipantau harian untuk mencegah cacat produk. Lalu ada manfaat proses kontrol dalam TQM. Proses kontrol yang diterapkan dengan prinsip TQM memberikan banyak manfaat nyata bagi organisasi. Salah satu dampak paling langsung adalah jaminan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan konsisten dengan spesifikasi dan harapan pelanggan. Selain itu, pengendalian proses yang baik membantu menurunkan tingkat cacat, mengurangi pemborosan, dan menekan biaya produksi. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan efisiensi operasional. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya memperkuat daya saing organisasi pasar. Tidak kalah penting, proses kontrol juga mendukung budaya kerja yang fokus pada perbaikan berkelanjutan dan ketertiban aktif dari seluruh karyawan. Dengan contoh nyata, perusahaan Unilever Indonesia, yaitu Unilever Indonesia tekan produk gagal 25% lewat sistem kontrol kualitas tanggal 28 November 2021. Keterangannya, dengan memperhatikan sistem kontrol, Unilever berhasil menekan produk gagal hingga 25%. Kesimpulan dari materi ini, proses kontrol adalah inti dari TQM yang memastikan kualitas tetap konsisten dan terus membaik dengan alat seperti PDCA dan SPC. Organisasi bisa memantau proses, mengurangi variasi, dan meningkatkan efisiensi. Keberhasilan proses kontrol bergantung pada keterlibatan semua pihak dan pengambilan keputusan berbasis data. Hasil akhir adalah mutu yang terjaga, kepuasan pelanggan yang meningkat, dan budaya perbaikan berkelanjutan yang kuat. Demikian presentasi dari kami berdua. Kami harap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.